Warga Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor, Jawa Barat digegerkan penemuan uang palsu di tempat sampah di pinggir jalan. Diduga uang palsu tersebut sengaja dibuang pemiliknya. Video amatir warga merekam sejumlah uang pecahan Rp100.000 yang ditemukan warga Desa Babakan, Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Penemuan uang palsu ini membuat heboh warga yang melintas di Jalan Raya Tenjo Babakan. Banyak pengendara yang berhenti sekedar untuk melihat. Sebelumnya, uang palsu pecahan Rp100.000 itu ditemukan seorang warga yang hendak berbelanja di pasar. Usai penemuan itu, warga langsung melaporkannya ke polsek setempat. Saya udah pulang tidur malam. Nah, ada gitu kan saya bangunin, ada orang rame-rame. Apa ada duit? Mana? Situ di tempat buangan sampah. Saya ke sono, udah nggak ada, udah bubar semua. Hingga kini, petugas kepolisian Polsek Tenjo masih menyelidiki pelaku pembuangan uang palsu itu. Petugas juga mengimbau kepada warga untuk berhati-hati dan teliti jika menemukan uang palsu dan langsung melapor ke petugas. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Iwan Setiawan melaporkan. Pasar Taman Puring di Jakarta Selatan terbakar. Sejumlah mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi untuk padamkan api. Kebakaran hebat melanda Pasar Taman Puring di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Kebakaran ini terjadi di dalam pasar. Api pertama kali muncul pada pukul 6 Senin sore. Lebih dari 30 mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi kebakaran. Sebanyak 500 unit kios ludes terbakar. Kebakaran menyebabkan arus lalu lintas di kawasan Kebayoran Baru alami kemacetan. Bus Transjakarta yang melaju di atas jalan layang koridor 13 tidak dapat melintas karena asap kebakaran membatasi jarak pandang. Belum diketahui pasti penyebab dari kebakaran, namun diduga api pertama kali muncul dari sebuah kios yang sudah tutup. Jadi awalnya ada dari salah satu toko yang sudah tutup, ada asap yang keluar dari salah satu toko itu, sehingga menjalar ke toko yang lain. Jadi toko yang korban yang terbakar ini ada kurang lebih 500 toko, sedangkan mobil pemadam kebakaran yang sudah digerakkan oleh Subdinas Kebakaran Jakarta Selatan sebanyak 34 unit. Ratusan anggota gangster ditangkap polisi di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Penangkapan dilakukan saat para anggota gangster sedang menggelar acara pesta di sebuah villa. Ratusan anggota gangster ditangkap polisi saat sedang menggelar pesta di sebuah villa di Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Sabtu tengah malam. Polisi yang mendapat laporan langsung datang dan membubarkannya. Sebanyak 183 anggota gangster ditangkap dan dibawa ke Mapolres Jombang. AKP Margono, Kasat Reskrim Polres Jombang menjelaskan awalnya para anggota gangster itu mengirimkan pemberitahuan ke polisi bahwa akan menggelar acara silaturahmi yang dihadiri di berbagai daerah di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Namun meski polisi tidak memberikan izin, mereka tetap menggelar acara hingga tengah malam. Di lokasi, polisi menemukan barang bukti minuman keras. Margono juga menjelaskan pelarangan menggelar acara itu dilakukan karena ulah gangster selama ini telah meresahkan warga Jombang. Beberapa kali saat mereka berkumpul dan konvoi selalu menyerang warga di jalanan. Kami melakukan pengamanan, pada dasarnya Polsek Wonosalam sudah melakukan peringatan terhadap ketua panitia tersebut. Dan pada saat pukul 16.00 ketua panitia sudah dipanggil oleh Polsek Wonosalam untuk dibubarkan, namun tidak diindahkan. Dari Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus, iNews melaporkan. Pertandingan sepak bola antar kampung di Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Banten berujung ricuh. Supporter dari salah satu tim masuk ke tengah lapangan untuk mengejar wasit tidak terima kepemimpinan wasit yang berat sebelah.
Turnamen sepak bola antar kampung yang digelar di lapangan sepak bola Desa Cijantra, Kecamatan Pagenangan, Kabupaten Tangerang, Banten langsung diserbu para penonton dengan masuk ke dalam arena pertandingan. Masuknya para penonton ke dalam arena pertandingan bukan untuk berselebrasi kemenangan. Para penonton justru mengejar sang wasit. Mereka menganggap sang wasit tak adil dalam memimpin pertandingan hingga menyulut emosi penonton. Panitia dibantu pihak keamanan berusaha meredam kericuhan, namun kedua supporter tetap saling serang menggunakan botol. Kartu kuning, ngotot kan, akhirnya keluarlah kartu merah, akhirnya tidak diterima oleh tim Hunter ya. Akhirnya ya begitu kejadian seperti itu. Selanjutnya pertandingan antara Denis FC dari Tangerang Selatan melawan Anak Rantau FC dari Tangerang Raya harus dihentikan di babak kedua lantaran kericuhan mewarnai pertandingan. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aima Rani Anyus melaporkan. Seorang residivis kasus pencurian sepeda motor kembali berulah di Kota Padang, Sumatera Barat. Pelaku yang sudah beraksi di 10 lokasi berbeda dibekuk tim Kelewang Satreskrim Polresta Padang. Aksi pencurian sepeda motor di sebuah rumah kos di kawasan Air Paca, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat terekam kamera pengawas. Pelaku menggunakan penutup kepala lalu dengan cepat membawa kabur sepeda motor milik penghuni kos. Mirisnya aksi serupa ternyata sudah dilakukan pelaku sebelumnya di lokasi yang sama dan berhasil membawa kabur 1 unit motor. Berdasarkan rekaman kamera pengawas dan penyelidikan di lapangan, tim Kelewang Satreskrim Polresta Padang meringkus pelaku berinisial AT di rumahnya di kawasan Kota Tangah. Pelaku yang merupakan residivis mengaku telah melakukan pencurian di 10 lokasi berbeda di wilayah hukum Kota Tangah. Dengan total 10 unit motor curian telah dijual keluar kota. Untuk pelaku melancarkan aksinya dengan modus pada malam hari berjalan kaki sendirian. Dilihat kos atau rumah pribadi dalam keadaan kosong, pelaku memanjat dinding atau pagar rumah korban dengan memakai penutup kepala seperti ninja. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Meski ponsel milik diplomat muda Kemlu Arya Daru Pangayunan belum ditemukan, polisi telah mengantongi isi chat korban dalam ponsel tersebut. Ada percakapan korban dengan sopir taksi pada malam hari sebelum korban tewas. Ponsel milik Arya Daru Pangayunan, diplomat Kementerian Luar Negeri yang tewas terlilit lakban, masih belum ditemukan. Namun polisi telah mengantongi isi chat korban dalam ponsel tersebut. Kasubdit Penmas Bithumas Polda Metro Jaya AKBP Ronald Simanjuntak mengatakan isi chat di ponsel tersebut berhasil terbaca berdasarkan email yang tercantum dalam perangkat elektronik korban lainnya yang sudah diamankan penyidik. Isi chat tersebut kemudian disinkronisasi dengan chat para saksi mulai dari istri hingga rekan kerja korban. Ada percakapan korban dengan sopir taksi pada malam hari sebelum korban tewas. Polisi sudah meminta keterangan sopir taksi tersebut. Meski ponsel korban belum ditemukan, Komisioner Kompolnas Hoirul Anam mengatakan hasil autopsi menjadi kunci untuk mengetahui penyebab kematian korban. Gitu ya, misalnya begini, HP, ya soal HP sampai sekarang memang HP-nya belum ditemukan. Tapi apakah itu membuat penyebab kematiannya tidak terungkap? Penyebab kematiannya terungkap dengan pendekatan otopsi. Apakah latar belakangnya tidak terang dengan tidak ditemukannya HP? Terang, karena ada rekam jejak digital yang lain. Polda Metro Jaya menjamin bakal mengusut tuntas kasus Arya Daru Pangayunan. Polda Metro Jaya akan menggunakan metode penyelidikan kriminal berbasis ilmiah atau Scientific Crime Investigation. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, taksi online dihadang sejumlah pengemudi ojek pangkalan di Stasiun Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang, Banten. Pengemudi ojek membuka pintu mobil secara paksa, meminta penumpang wanita yang membawa bayi turun. Viral di media sosial, sejumlah pengemudi ojek pangkalan mengadang laju taksi online di Stasiun Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang, Banten.
Para pengemudi ojek kemudian membuka pintu mobil secara paksa. Mereka meminta penumpang wanita yang sedang membawa bayi turun di tengah kondisi cuaca hujan. Insiden ini pun membuat penumpang histeris. Ia pun meluapkan emosinya kepada salah satu pengemudi ojek pangkalan. Pasca peristiwa, polisi langsung mendatangi lokasi. Dari keterangan saksi, penumpang mobil merupakan pasangan suami istri yang baru saja turun dari kereta dan memesan taksi online. Penurunan paksa penumpang ojek online maupun taksi online sudah sering terjadi. Namun kali ini viral karena penumpang membawa bayi dan kondisi hujan. Turun bawa bayinya sambil jalan ke sono. Akhirnya pakai apa dari si ibunya? Pakai payung, dikasih payung sama supir online kayaknya. Ya, dikasih payung anaknya. Sambil teriak-teriak ibu itu juga kan, suaminya tetap aja ngelindungin. Saat ini 3 orang pengemudi ojek pangkalan berinisial A, N, dan C yang terekam dalam video viral juga sudah dimintai klarifikasi oleh unit Reskrim Polsek Cisoka. Agar peristiwa serupa tidak terulang, Polresta Tangerang juga akan memediasi ojek pangkalan dan taksi online. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aima Rani Ayus melaporkan. Kebakaran hebat melanda kawasan Pasar Gaplok, Senen, Jakarta Pusat dini hari. Tak hanya meluluh lantakan 3 kios pedagang, amukan si jago merah juga hanguskan sebuah pos polisi beserta 1 unit mobil patroli. 3 kios pedagang terbakar di area Pasar Gaplok, Jalan Kembang Sepatu, Senen, Jakarta Pusat pada Senin dini hari. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api mengganas dan menghanguskan sebuah pos polisi beserta 1 unit mobil patroli. Api pertama kali muncul dari salah satu kios pedagang. Petugas pemadam kebakaran menerjunkan 17 unit mobil damkar untuk memadamkan api. Api padam 1 jam kemudian. Diduga kebakaran akibat korsleting listrik di salah satu kios. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa kebakaran tersebut. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, Ainis melaporkan. Sementara 3 rumah kontrakan dan sejumlah lapak pemulung di Jalan Guru Muhyin, Lenteng Agung, Jagakarsa pada Minggu siang hangus terbakar. 1 orang tewas akibat terjebak kepungan api dan asap tebal. Kobaran api membakar 3 rumah kontrakan dan sejumlah lapak di kawasan permukiman warga Jalan Haji Muhyin, Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api semakin membesar dan sulit dipadamkan. Petugas Sudin Gul Karmat, Jakarta Selatan yang tiba di lokasi berusaha melokalisir api agar tidak terus meluas. Dalam kebakaran ini, seorang warga bernama Erniani Selvia berusia 48 tahun terjebak dan tak bisa diselamatkan. Setelah dievakuasi, korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Ada 3 kontrakan, kemudian ada lapak pemulung yang kena, kemudian semuanya habis. Ada berapa kakak gitu? Ada 6 kakak. Kemudian yang untuk korban adalah 1 orang perempuan, inisial R, lanjut, kemudian umur 48. Lebih kurang 2 jam api berhasil dikuasai petugas damkar. Hingga kini polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran itu. Dari Jakarta, Helmi Sanjang Bakti Ayus melaporkan. Pemirsa, 2 unit mobil yang terparkir rusak parah di bagian depan akibat tertimpa pohon yang tumbang di Kota Bogor, Jawa Barat. Peristiwa itu terjadi saat wilayah Bogor dilanda hujan deras. Petugas gabungan dari BPBD dan pemadam kebakaran Kota Bogor berupaya mengevakuasi kendaraan yang tertimpa pohon alpukat setinggi 7 meter di kawasan Paledang, Bogor, Jawa Barat. Tumbangnya pohon berdiameter besar ini terjadi setelah Kota Bogor dilanda hujan deras. Dalam proses evakuasi, petugas mengalami kesulitan karena kabel listrik dan optik yang menjuntai. Selain di kawasan Paledang, sejumlah pohon juga tumbang di kawasan Pamoyanan hingga menimpa mobil. Dari data pihak BPBD, sedikitnya bencana pohon tumbang ini tersebar di 4 titik, yang di Kecamatan Bogor Selatan dan Kecamatan Bogor Tengah. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, Anyus melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Dalam rangka merayakan Hari Anak Nasional,
Kalbe Nutritionals melalui Morinaga mengajak orang tua untuk peka terhadap potensi anak. Morinaga menghadirkan kampanye Door of Future di kawasan Car Free Day, Jakarta. Dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional, Morinaga mengajak seluruh orang tua untuk melihat potensi dari anak-anak lewat kampanye bertajuk Your Choice, Their Future dengan konsep Door of Future di kawasan Sarinah, Jakarta Pusat. Morinaga menghadirkan Multiple Intelligence Play Plan atau tool berbasis teknologi Artificial Intelligence atau AI pertama yang dikembangkan oleh Morinaga bersama para ahli di bidangnya. Di mana experience-nya di sini para orang tua, para moms, para kids gitu ya, bisa mengalami pengalaman dengan experience dari artificial intelligence ya. Di mana di situ para orang tua juga bisa mengukur seberapa jauh potensi dari anak. Dengan kegiatan ini, Morinaga terus berkomitmen untuk mendampingi para orang tua dalam setiap fase tumbuh kembang anak melalui nutrisi dan asupan gizi seimbang. Di Jakarta, Muharlin Ayus melaporkan. Pemirsa, pertandingan sepak bola antar kampung di Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Banten berujung ricuh. Supporter dari salah satu tim masuk ke tengah lapangan untuk mengejar wasit tidak terima kepemimpinan wasit yang berat sebelah. Turnamen sepak bola antar kampung yang digelar di lapangan sepak bola Desa Cijantrah, Kecamatan Pagenangan, Kabupaten Tangerang, Banten langsung diserbu para penonton dengan masuk ke dalam arena pertandingan. Masuknya para penonton ke dalam arena pertandingan bukan untuk berselebrasi kemenangan. Para penonton justru mengejar sang wasit. Mereka menganggap sang wasit tak adil dalam memimpin pertandingan hingga menyulut emosi penonton. Panitia dibantu pihak keamanan berusaha meredam kericuhan, namun kedua supporter tetap saling serang menggunakan botol. Kartu kuning, motot kan, akhirnya keluarlah kartu merah, akhirnya tidak diterima oleh tim Hunter ya. Akhirnya ya begitu kejadiannya seperti itu. Selanjutnya pertandingan antara Dennis FC dari Tangerang Selatan melawan Anak Rantau FC dari Tangerang Raya harus dihentikan di babak kedua lantaran kericuhan mewarnai pertandingan. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aima Rani Anyus melaporkan. Ratusan calon penumpang kapal Pelni mengamuk di pelabuhan kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara karena ketinggalan kapal. Calon penumpang kesal lantaran tertahan di loket penukaran tiket sementara kapal sudah berlayar. Ratusan calon penumpang kapal Pelni KM Gapulu mengamuk di pelabuhan Murhum, kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara pada Minggu malam. Para calon penumpang mengejar kepala Pelni cabang Bau-Bau untuk minta pertanggungjawaban. Beruntung aksi ini bisa dicegah aparat kepolisian dengan mengamankan kepala Pelni yang nyaris jadi sasaran amuk massa. Kemarahan ratusan calon penumpang berawal saat mengetahui kapal yang hendak mereka tumpangi sudah berlayar meninggalkan dermaga. Sementara para calon penumpang masih tertahan di loket penukaran tiket lantaran mesin pencetak tiket berhenti beroperasi karena sudah mencapai limit. Akibatnya, ratusan calon penumpang tujuan kota Ambon, Maluku batal diberangkatkan. Untuk meredam kemarahan calon penumpang, pihak PT Pelni berkoordinasi dengan sejumlah travel jasa penukaran tiket untuk proses pengembalian uang tiket. Dari Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, Andi Eba iNews melaporkan. Kericuhan terjadi saat Festival Seni dan Budaya Papua di Surabaya. Sekelompok orang yang mengaku mahasiswa Papua bubarkan acara karena tak dilibatkan dalam penyelenggaraan. Suasana pesta menjadi mencekam.
Festival Seni Budaya Papua di Kia-Kia, Surabaya, Jawa Timur Minggu kemarin berubah mencekam. Sekelompok orang yang mengaku sebagai mahasiswa Papua muncul dan meminta acara dihentikan. Kelompok ini mulai bertindak anarkis dengan merusak bangku penonton. Kericuhan membuat para pengunjung panik dan histeris. Bahkan seorang pengunjung pingsan dan harus dievakuasi. Hingga beberapa jam ketegangan tak kunjung mereda membuat petugas gabungan dari TNI Polri hingga Satpol PP dikerahkan untuk membuat situasi kondusif. Kasat Intelkam Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya menyebut kelompok yang mengaku sebagai mahasiswa Papua meminta acara dihentikan karena merasa tidak pernah dilibatkan dalam acara. Penolakannya karena mereka dari mahasiswa itu tidak dilibatkan dalam kegiatan tersebut. Oh, dalam pagelaran pentas budaya itu ya? Akhirnya mereka itu ya berusaha untuk menghentikan kegiatan tersebut. Acara yang digelar oleh Perkumpulan Alumni Papua Jawa Timur ini menghadirkan musisi Papua hingga atlet nasional, termasuk perwakilan Pemkot Surabaya. Karena ketegangan berlangsung hingga larut malam, acara pun akhirnya dibubarkan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafei, iNews melaporkan.